Oke, pada pembahasan keempat, yaitu kita akan membahas tentang ankylostoma. Ankylostoma tadi ada yang negator, americanus, dan ankylostoma duodenale. Jadi ada dua ya. Yang akan kita bahas pertama kali itu ankylostoma duodenale. Penyebab ankylostomiasis. Ini merupakan cacing tambang yang kita kenal sebagai cacing tambang. Nah, bentukannya sangat khas. Dia punya dua taring yang besarnya itu sama dan sepasang. Nah, ini kalau gambaran pada mikroskopnya kayak gini. Pokoknya, kalau dia ada taring gini, maka kita langsung berpikir ke ankylostoma. Ankylostoma duodenale. Oke, gampang ya. Sedangkan, oh ya, kita masih tetap di pembahasan ankylostoma. Perlu dipahami, tadi kan faktor pembeda pada jenis kelamin yang jantan dan betina itu letaknya di ekor. Pada ankylostoma dan negator, itu bentuk ekornya bukan dilambangkan sebagai bentuk yang melingkar dan lurus tadi, melainkan dia sangat khas. Ada suatu struktur yang disebut sebagai bursa corpus latrix yang fungsinya sebagai pembeda kelamin bagi kitanya untuk mengamati. Nah, bursa corpus latrix hanya terdapat pada jenis kelamin pria. Oke, ingat ya kata kuncinya. Bursa corpus latrix hanya terdapat di pria, bukan wanita. Wanita punyanya apa? Punyanya lurus ya, nggak ada bursa corpus latrix. Oke, bursa corpus latrix yang mana sih? Nih, ini ada gambarnya nih. Tuh, bursa corpus latrix gambarannya seperti ini guys. Nih, dia tuh ada kayak apa ya? Sebelumnya itu kayak ini. Kan jentik-jentik itu kan ada yang namanya pedal kan pada pupanya. Ini mirip nih. Ini disebut sebagai bursa corpus latrix. Hanya terdapat di pria. Baik negator maupun ankylostoma, semua jenisnya itu prianya, laki-lakinya memiliki bursa corpus latrix pada bagian ekor. Dah. Kita lanjut ke telurnya. Telurnya ini sangat khas juga guys. Gambarannya seperti ini. Dia langsung ada embrionya. Telurnya ini berisi blastomer. Blastomer. Yaitu cikal bakal dari perkembangan embrio. Blastomernya khas. Hanya berisi minimal 4 hingga maksimal 16. Kalau lebih dari 16 itu maka spesiesnya yang lain. Bukan ankylostoma. Telurnya itu sangat khas ya, gambarannya seperti ini. Kalau hanya nanti kalian ketemu gambaran seperti ini, maka jawabannya langsung aja ankylostoma sp. Karena yang negator, telurnya juga sama guys. Nggak beda kok sama yang ankylostoma duodenale. Nah, kalau bentuknya vertilnya udah kayak gini guys. Dia jernih. Bagian luarnya nih dia jernih. Emang sih sulit ngebedain dengan telur-telur sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini Trichus trichiura, dia seperti tong. Sedangkan yang ini, dia lapisan luarnya kayak ada 2 lapis gitu. Tuh, ini yang tadi yang udah matur ya. Sedangkan yang ascaris, telurnya seperti ini. Tuh, dia bulat sempurna gitu. Sedangkan yang ini, yang ankylostoma, telurnya dia tuh bentukannya lonjong. Kalau yang maturnya. Cara ngebedainnya seperti itu ya. Intinya lonjong cuma di ankylostoma.
Dan kalau pada tahapan yang belum matur, yang imatur, itu gambarannya khas dengan terdapat blastomer sejumlah 4 hingga 16. Blastomer tuh dia bentukannya seperti ini. Bisa jadi nanti ada kayak hanya ada 8 gitu, 8, misal 8. Tuh, 8. Ini berapa? 6 ya? Tambah lagi. Gambarannya bisa seperti ini. Kalau kayak gini otomatis spesiesnya adalah Ankylostoma. Ya, gampang ya. Tadi struktur yang penting itu ada Bursacopus latrix dan juga taringnya ini pada cacing dewasa. Oh ya, dan juga Ankylostoma duodenale dan Necator enggak. Ankylostoma duodenale ketika dia didiamin di ruangan terbuka, entah mengapa bentuknya itu dia selalu membentuk huruf C. Nih, seperti huruf C. Ketika dia didiamin bentuknya selalu seperti ini. Gak tahu alasannya kenapa. Nah, itu untuk yang Ankylostoma. Kita langsung lanjut ke yang Necator. Masih di family yang sama yaitu Ankylostoma sp. Ankylostoma nidae atau gimana. Pokoknya family-nya masih satu keluarga dia dengan yang Ankylostoma duodenale. Hanya saja membedakannya, kalau Ankylostoma tadi, dia giginya itu khas ya seperti taring. Sedangkan kalau yang ini, dia bukan gigi guys. Dia alat pemotong yang terbuat dari kitin. Dari zat kitin. Nah, tadi yang Ankylostoma duodenale ketika didiamin dia membentuk huruf C. Kalau yang Necator americanus ketika didiamin dia akan membentuk seperti huruf S. Mungkin kalian mikirnya ini mirip seperti C. Apa bedanya coba? Ini nih, lihat nih. Kepalanya agak ke sana dikit dia, tuh. Ini udah S guys. S kan kayak gini kan? Ini Z ya. S kan kayak gini. Ya S kebalik lah. Ini dibalik. S-nya jadi kayak gini. Dibaliknya. Ya kan? Nah, gambarannya seperti ini guys. Mirip seperti bentuk huruf S ketika didiamin dengan lama. Tuh. Bedain ya. Sama yang ini tadi. Yang ini dia bener-bener C. Gak ada yang kayak gini. Tuh C. Yang ini ya mungkin ini kelainan ya. Kalau yang ini di gambarannya seperti huruf S. Oke. Dia juga memiliki struktur Bursacopus latrix. Yang ini. Nah, kalau pada mikroskop gambarannya seperti ini ya guys. Ini merupakan alat pemotong zat kitinnya. Ini mulutnya. Telurnya masih sama guys. Nih. Ini sama dia. Gambarannya seperti ini dan ini. Nah. Ini cara ngebedainnya. Necator dengan Ankylostoma. Kalau pada gambar yang kiri, yang ini, kira-kira jenisnya apa? Nah, yang ini jenisnya merupakan yang Ankylostoma. Karena dia gambarannya seperti huruf C. Kalau yang kanannya, dia kepalanya sedikit mendongak ke arah yang berlawanan dengan lengkungan dari badannya. Seperti huruf S. Nih, kalian lihat ini. Ada yang kayak gini, tuh. Nah, udah. Kalau gambaran seperti ini, maka ini merupakan spesies dari yang Necator. Seperti huruf S. Nah, ini penampakan cacing dewasanya pada mikroskop. Kalau yang Ankylostoma, dia punya gigi yang sempurna seperti ini. Kelihatan estetik. Sedangkan yang ini, yang Necator, dia tuh seperti ompong. Seperti aki-aki. Hanya menyisakan alat pemotong berupa zat kitin. Tuh, kalau pakai
mikroskop elektron lebih HD lagi. Ini mulutnya, bibirnya. Ini di dalam ya. Tuh. Pencet pemotong kayak gini guys. Sedangkan yang ini bibirnya. Taringnya jelas kelihatan. Nah, oke, seperti itu ya. Gampang. Telurnya sama ya. Dan pada jantan juga sama, memiliki bursa Corpus latex. Oke, sekian untuk pembahasan yang nematoda. Untuk kestoda akan segera menyusul ya. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.